Sobat Perakim, selamat datang kembali di podcast Omah Jateng bersama saya Hira Kemala dari Provinsi Jawa Tengah selaku host yang pada hari ini akan membawakan podcast dalam rangka memperingati Hari Perumahan Nasional dan Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah tahun 2023. Nah, tentunya kali ini saya tidak sendiri, sudah bergabung via daring Bapak Insinyur Encep R. Marzuki. Selamat bergabung Pak Encep. Ya, Assalamualaikum Bu Ira, Assalamualaikum buat teman-teman semuanya. Waalaikumsalam, apa kabar Pak Encep? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik ya Pak ya. Oke, Pak Encep, pada kesempatan ini karena turut memperingati Hari Perumahan Nasional juga, pada podcast kali ini kita akan mengangkat topik mengenai pendampingan penyediaan perumahan berbasis komunitas khususnya untuk masyarakat kurang mampu. Nah, di sini kita semua sepakat ya bahwa setiap warga Indonesia itu berhak untuk bertempat tinggal di hunian yang layak huni dan sehat. Dan itu pun juga tertuang di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28H ayat 1. Nah, Pak Encep ini merupakan salah satu penggiat di bidang pendampingan penyediaan perumahan untuk masyarakat yang kurang mampu. Mungkin bisa diceritakan awalnya Pak Encep bagaimana awal mula saat terjun dalam sektor perumahan dan pendampingan ini, lalu apa urgensinya dari pendampingan tersebut, kenapa masyarakat kurang mampu harus didampingi dalam memiliki rumah yang layak huni. Monggo Pak Encep. Ya, baik Bu Hira. Jadi kalau saya ditanya misalkan kenapa saya malah sekarang lebih banyak jadi penggiat di perumahan, terutama mendampingi teman-teman masyarakat yang kurang mampu gitu ya. Recording in progress. Tahun 90 itu saya terlibat di beberapa kegiatan ya. Pertama barangkali terkait penataan bantaran sungai gitu ya. Ini di Bandung ceritanya tahun 90 itu. Nah, yang terjadi adalah kalau kita menata rumah-rumah di pinggiran sungai gitu ya, itu kan banyak sekali dan kategorinya sebetulnya mereka tinggal di tanah ilegal gitu ya, karena sempadan sungai ini tidak boleh dibangun mestinya. Nah, kalau kita tertibkan itu, seringkali kita tuh tidak punya solusi yang komprehensif, bagaimana merumahkan kembali mereka gitu ya. Jadi ada yang tergeser, ada yang tergusur itu, ya sudah mereka keluar dengan nature-nya, artinya mereka pergi sendiri gitu karena terusir tadi ada penertiban sungai dan lain sebagainya. Nah, yang terjadi adalah ketika kita tidak hadir di mereka, ya mereka biasanya kembali mencari tempat di luar bantaran sungai tadi. Ada yang masuk ke kawasan-kawasan tanah ilegal, kalau ada tanah pemerintah nganggur ya mereka nempatin lagi gitu ya. Kalau dari rel kereta api itu yang tadinya nggak kosong tapi di saatnya mereka masuk ke sana karena tidak tergusur ya mereka masuk ke sana gitu ya. Nah, jadi kalau kita biarkan, ya mereka tidak akan pernah mendapatkan rumah yang layak. Kenapa? Ya karena dari sisi kemampuan gitu ya. Kemampuan itu beraneka ragam ya, dari kemampuan finansial, kemampuan literasi, informasi dan sebagainya. Nah, seringkali begitu. Jadi tahun 90-an tuh saya ikut terlibat di beberapa program waktu itu penertiban bantaran sungai, yaitu tadi tanpa pendampingan yang mereka kembali mengumuh ke tempat yang tidak layak lagi gitu ya. Dan seringkali ya sulit mereka mendapatkan kesejahteraan dan lain sebagainya kalau bicara rumah. Nah, itu satu. Nah, yang kedua 90-an tengah lah, kira-kira 94, 95 gitu. Kan di Bandung ini atau di Jawa Barat waktu itu mulai ada pembangunan rumah susun ya. Mulai vertikalisasi gitu ya, supaya orang-orang MBR ini mestinya punya rumah yang layak tuh di tengah kota dekat tempat kerjanya. Itu bagus, saya kira ide pemerintah ini cukup luar biasa. Ya udah naik deh lahan terbatas kan gitu ya, ya. Anda naik di vertikal supaya dalam satu hamparan yang sempit tapi bisa menampung banyak orang, ada pemadatan gitu ya. Nah, tinggal di rumah susun itu kan dibatasi tuh, Bu Ira tuh waktunya nggak selamanya kan, itu hanya transit tuh. Waktu itu transitnya pendek-pendek, hanya 3 tahun, hanya 5 tahun. Nah, saya pernah datang ke satu rumah susun gitu yang penduduknya itu harus keluar karena batas waktu tinggalnya itu sudah terbatas, hanya 3 atau 6 tahun maksimal waktu itu. Perdanya kira-kira berkata demikian. Tahu nggak? Itu orang yang harus keluar dari rumah susun itu kebingungan. Lah,
kami kemana gitu loh, mereka sewa selama ini murah, tinggal di tengah kota, dan mereka tidak punya pembiayaan untuk beli rumah dan lain sebagainya. Jadi akhirnya mereka keluar, ada yang kembali ke tempat semula, ya udah kami kembali dulu kontrak di Pak Haji, ya di Pak Haji lagi. Ada yang di Mertua Indah, ya balik ke Mertua Indah gitu ya. Ada yang karena sudah tidak ini lagi, ya udah jauh banget keluar kota gitu, yang nanti kalau kerja dia harus 1 jam ke tempat kerja yang ada di kotanya. Nah jadi saya melihat sebetulnya ada satu fenomena gitu, sistemnya kok nggak ada gitu ya. Dan mereka kalau dibiarkan begitu ya biarkan begitu saja, keluar entah pergi kemana kita nggak pernah tahu. Nah dari situ kita berpikir memang mestinya masyarakat tidak boleh dibiarkan gitu ya. Nah untungnya saat itu tuh ada Undang-Undang 4 tahun 92 sebetulnya. Jadi Undang-Undang Perkim tuh bukan yang pertama sih sebetulnya, ada Undang-Undang Perkim tahun 92, Undang-Undang 4 gitu ya. Nah yang sekarang kan Undang-Undang 1 2011. Nah di Undang-Undang 492 tuh ada yang menarik tuh Bikira tuh dulu gitu ya. Karena kontribusi masyarakat yang bangun rumah, termasuk yang bangun rumah di pinggir-pinggir ya, pinggir sungai, di kawasan kumuh itu kan masyarakat, jumlahnya tuh 80%. Bayangkan, 80% rumah-rumah itu dibangun oleh masyarakat kayak gitu. Nah di Undang-Undang 492 itu ada amanat yang cukup tegas sebetulnya, bahwa masyarakat yang membangun rumah, baik individu maupun berkelompok itu, mestinya mendapatkan pendampingan dengan konsep pemberdayaan masyarakat. Nah, disitulah kalau menurut saya ada payung regulasi yang bagus gitu ya. Jadi kalau masyarakat mau bangun rumah, mestinya pemerintah hadir. Nah, saya itu dan kawan-kawan waktu itu yang ada di berbagai lembaga itu, ya sudah kita bikin sampai lembaga pendampingan masyarakat. Dulu namanya ada AKPPI, Asosiasi Konsultan Pendamping Perumahan Permukiman Indonesia. Jadi masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak, di kawasan kumuh, yang ingin punya rumah dan lain sebagainya, kita dampingi. Kira-kira gitu tuh dulu, mulai terjun di dunia pendampingan masyarakat, dan sampai hari ini ya memang dunianya karena di situ gitu ya, ya kita lakukan. Nah kalau yang pertanyaan kedua gitu ya, kenapa masyarakat itu yang, terutama yang bangun rumah sendiri-sendiri yang tahun itu jumlahnya 80%, konon hasil survei BPS sekarang jumlahnya 72-73% gitu ya. Kenapa harus didampingnya? Itu tadi, tanpa pendampingan mereka tidak terbayang kalau pengen punya rumah layak itu seperti apa. Kan kalau pengen punya rumah layak itu ada beberapa yang harus diakses gitu ya. Kita selalu menyebutkannya sumber daya kunci perumahan gitu ya. Misalkan kalau rumah yang layak itu pertama harus punya akses ke sisi tata ruang. Nah selama ini masyarakat tidak tahu tuh bahwa bantaran sungai itu adalah dari sisi tata ruang tidak boleh mereka bangun rumah, kan begitu ya. Masyarakat karena mungkin keterbatasan informasi, keterbatasan lahan, ketidakmampuan mendapatkan lahan yang layak menurut tata ruang, ya mereka bangun. Dan pelanggaran ruang terbesar itu justru yang dibangun rumah oleh masyarakat secara mandiri, secara swadaya. Kan kalau dibangun oleh pengembang, Bu Ira, ada izinnya, pasti nggak mungkin dong di tempat-tempat yang tidak sesuai dengan tata ruang, kan kira-kira gitu ya. Ya betul. Nah masyarakat yang sendiri-sendiri bangun rumah itulah yang kalau menurut saya dari sisi tata ruang mereka sering melanggar. Walaupun tanah sendiri, bayangkan mereka punya tanah sendiri, tapi kalau tanah tadi misalkan mereka rumahnya di pinggiran sawah, sawah itu sudah dinyatakan sebagai dulu namanya LT2B, sekarang LSD, lahan sawah dilindungi, itu mestinya tidak boleh dibangun rumah gitu. Biarkan menjadi lahan ladang pangan buat kita. Tapi kan masyarakat itu tadi nggak tahu, ya udah tanah mereka ya bangun sendiri. Padahal mereka itu sebetulnya lahannya itu sudah menjadi lahan LSD. Itu satu tuh soal tata ruang. Kedua misalkan soal lahan. Lahan-lahan yang dimiliki oleh masyarakat tadi itu mereka beli seringkali juga lahannya di daerah banjir gitu ya, mungkin yang murah daerah situ gitu ya, atau di lereng-lereng yang mungkin longsor dan lain sebagainya. Jadi bangun rumah itu bagaimana akses ke tata ruangnya, bagaimana akses ke pentanahannya, kan harus punya sertifikat dan lain sebagainya, harus diuruskan karena secure tenurnya harus mereka miliki. Kalau bangun rumah mestinya juga dibuatkan sertifikasinya gitu ya, jangan sampai mereka kena gusur, jangan sampai mereka nggak diuruskan sertifikatnya, ada yang klaim, karena di Indonesia ini banyak sekali sertifikat double gitu ya dan lain sebagainya. Konflik tanah ini tinggi sekali di Indonesia itu. Akses lainnya misalkan soal pembiayaan. Nah ini menarik. Untuk kelompok masyarakat yang
MBR barangkali, apalagi yang informal, tapi apalagi yang nanti yang miskin gitu ya, kategori ke bawah, yang kurang mampu, itu kita belum punya sistem yang lengkap gitu ya. Artinya pemerintah hadir atau pihak lain hadir, oke deh kita kasih pinjaman, nggak ada kan segmen buat teman-teman yang MBR, terutama yang informal tadi atau masyarakat miskin tadi gitu ya. Kalaupun pemerintah hadir sekarang memberikan namanya bantuan gitu ya, bantuan konstruksi dan lain sebagainya. Tapi kalau kita mau minjem misalkan gitu ya, saya ini kan tidak punya slip gaji gitu ya. Kalau saya mau minjem itu nggak dipercaya oleh bank gitu, karena saya kan nggak punya slip gaji, nggak punya penghasilan tetap yang dibuktikan. Oh ini ada stempelnya oleh perusahaan A misalkan gitu ya. Nah itu kan sulit sekali gitu ya. Nah ini salah satu persoalan. Sehingga kalau masyarakat bangun rumah, mereka punya tanah bangun rumah, itu bangun rumahnya ala kadarnya. Jadi sisi konstruksinya boleh jadi tidak memenuhi standar. Tidak memenuhi standar itu boleh jadi bukan karena kekurangan uang kalau rumah yang dibangun masyarakat itu, tapi boleh jadi karena ketidakpahaman, gitu ya. Gimana sih cara bikin rumah yang layak itu? Pembesiannya harus ukuran berapa, sengkangnya harus berapa, ikatannya seperti apa, adukannya seperti apa. Nah itu kan masyarakat tidak mendapatkan literasi secara utuh gitu, secara lengkap dari pemerintah barangkali gitu ya. Jadi ya udah, kalau kita lihat bangun rumah kayak saya di kampung misalkan, masyarakat bangun rumahnya begitu aja, setahu-tahunya tukang gitu ya. Nah makanya nanti salah satu akses yang kalau menurut saya masyarakat supaya bisa bangun rumah yang layak itu bagaimana SDM-nya, tukangnya. Kalau dalam kompleks perumahan besar mungkin bagaimana perencanaannya. Nah tukang ini di Indonesia itu mestinya ada pelatihannya, ada sertifikasinya supaya tadi bangun rumah yang dibangun oleh masyarakat, tukangnya disuruh ya, tolong bangunkan rumah. Nah mereka betul cara pembesiannya, cara ngikatnya, jarak sengkangnya, kalau bikin struktur di lahan miring itu seperti apa dan lain sebagainya. Jadi banyak hal kalau menurut saya gitu ya, pendampingan ini perlu dilakukan karena supaya rumah masyarakat terutama yang dibangun sendiri ini menjadi layak gitu ya, tidak memenuhi kategori rumah yang sekarang kan banyak rumah tidak layak huni gitu karena itu. Nah itu akses-akses itulah yang harus kita fasilitasi, kita dampingi melalui pendampingan masyarakat tadi. Akses lainnya soal apa misalkan infrastruktur dasar. Mestinya kan kalau masyarakat bangun rumah itu ada air minumnya, ada sanitasi sampahnya. Coba kita lihat seringkali masyarakat itu tidak mendapatkan pelayanan air bersih. Ya udah mereka bikin sumur sendiri. Nah, celakanya adalah karena mungkin literasinya kurang atau karena lahan tadi terbatas gitu. Antara sumur dengan septic tank itu jaraknya berdekatan gitu. Padahal kan ada syaratnya tuh minimal 11 meter gitu sehingga kalau ada rembesan septic tanknya yang kurang baik, apalagi kalau dibangun masyarakat seringkali kan septic tank itu berupa cubluk gitu ya, walaupun ada kotaknya tapi bawahnya nggak diplester, itu kan cubluk. Itu bakterinya tidak masuk ke sumber air bersih yang dimiliki oleh masyarakat tadi, sehingga tidak terjadi pencemaran, diare dan lain sebagainya. Nah, akses-akses itulah kalau menurut saya yang harus dilakukan oleh pendamping kepada masyarakat. Karena masyarakat itu tadi memiliki keterbatasan informasi, memiliki keterbatasan pengetahuan, memiliki keterbatasan jangkauan gitu ya terhadap apa yang mereka harus lakukan kalau mau mereka ingin mendapatkan rumah yang layak. Jawa Tengah, coba Bu Hira berapa rumah yang tidak layaknya? Itu masih 23%. Jadi artinya baru 67% rumah di Jawa Tengah itu layak, 67%. Sisanya berarti 23% itu masih belum layak. Nah, yang 23% itu yakinlah itu rumah-rumah yang dibangun oleh masyarakat. Ya, ketidaklayakannya itu karena tadi kita tidak melakukan pendampingan, tidak memberikan informasi ke masyarakat supaya kalau mereka bangun rumah sendiri-sendiri itu adalah harus begini begitu. Termasuk mereka, mohon maaf kalau bangun rumah pasti tanpa izin gitu ya. Ya udah tanpa, makanya nggak dapat IMB-nya juga kan gitu ya. Kalau mereka meminta izin, pasti mereka akan memberikan informasi harus seperti ini bangun rumah tuh sehingga nanti layak, sehingga nanti akan keluar namanya sertifikat layak fungsi misalkan kayak gitu. Ya jadi begitu Bu Wira, banyak hal pendampingan ini menjadi penting lah gitu ya dilakukan. Paling nanti pertanyaannya kan lantas siapa yang harus melakukan pendampingan dan lain sebagainya. Nah ini kalau menurut saya yang harus kita diskusikan gitu ya. Jadi kalau tanpa kehadiran pemerintah, tanpa kehadiran negara, ya masyarakat akan bangun rumah secara alamiah seperti itu. Hasilnya gempa sedikit saja bisa roboh. Berapa tahun kualitas bangunannya akan turun sehingga perlu ada program perbaikan rumah dan sebagainya. Kira-kira gitu Bu Ira. Oke, terima kasih Pak. Jadi kalau saya
ambil dari penjelasan Pak Encep ini, Pak Encep melihat suatu permasalahan ya di banyak daerah mengenai perumahan, tempat tinggal yang tidak ada solusi secara komprehensif seperti tadi di rusun maupun sepadan sungai, sehingga Pak Encep berpikir bahwa ini harus ada jalan keluarnya yang bisa memberantas permasalahan itu semua. Dan dari situ itu ada masalah utama, yaitu masyarakat yang kurang mampu atau MBR itu sering terkendala dalam akses informasi atau literasi. Nah, sekarang kalau kita usut dari kunci perumahan itu, mungkin dari sisi perizinan Pak Encep, selama ini fasilitasinya bentuknya seperti apa dalam hal untuk perizinan, penyertifikasian dan lain-lain, itu yang sudah dilakukan oleh Pak Encep seperti apa? Ya, kan gini, seperti yang sampaikan tadi, tata ruang, tanah, itu kalau yang dikuasai masyarakat ya. Kalau masyarakat membangun rumah itu mestinya kan mengusulkan izin gitu ya. Yang sekarang kalau bangun rumah pakai izin itu kan baru pengembang gitu ya. Dalam skala besar mereka melakukan perizinan, sehingga ini tata ruangnya, tanahnya sesuai dengan peruntukan perumahan permukiman. Lokasinya bukan daerah rawan banjir, rawan longsor, kalau gempa agak susah gitu ya. Mungkin kalau gempa nanti kita perlu berinovasi tentang teknologi rumah yang tahan gempa. Tapi beberapa hal tadi, banjir, misalkan longsor gitu ya, atau daerah yang kalau kemarin terjadi di mana, di Palu gitu, itu lahan yang ternyata bawahnya itu lembek gitu, sehingga kalau begitu terjadi gempa dia tenggelam dan lain sebagainya. Nah, itu kan izin itu sekarang pelayanannya lebih banyak ke mana, ke perumahan yang dibangun secara formal oleh pengembang. Nah, sementara rumah-rumah yang dibangun oleh masyarakat sendiri gitu kan, saya sendiri menyaksikan di tetangga kanan kiri bangun rumah ya langsung saja kayak gitu. Nah, mestinya di daerah itu sampai level desa ya, kalau menurut saya memang ada kemudahan masyarakat kalau mau ngiris izin perumahan itu sampai level desa gitu ya, atau minimal tempat konsultasinya ada di desa gitu ya. Jangan, ini kan kejauhan. Masyarakat di perdesaan itu harus ke kota. Ke kota tuh kemana? Ke dinas perumahan setempat. Kan ada kantor perizinan ya, ada kantor perumahan, misalkan gitu ya. Izin itu kan juga ada di sana. Nah, dulu panjang izin mau bangun rumah itu. Nah, sekarang mungkin dengan Omnibus Law itu harusnya lebih pendek, karena katanya dipangkas. Yang pertama, harus mendekatkan barangkali perizinan itu ke level masyarakat terdekat gitu ya. Kita sudah mengedukasi sebetulnya Bapak Ibu kalau mau bikin rumah itu harus ada izin. Nah, kalau satu-satu susah, makanya saya sekarang itu dengan teman-teman itu lebih banyak mendampingi yang berbentuk kelompok atau komunitas gitu ya. Kalau komunitas kelompok ini kan mudah nih gitu ya, minimal 10, 20 sampai 50 orang, beli tanah yuk bareng, nanti kita bangun rumah bareng-bareng. Nah, itu bisa kita urus izinnya gitu ya, walaupun harus datang ke mana, ke kantor dinas perumahan yang ada di kota gitu ya, atau ke kantor perizinan, itu bisa kita uruskan. Sementara yang bangun sendiri-sendiri agak sulit memang kita mendampinginya gitu ya, karena kan butuh effort yang luar biasa gitu ya. Nah, jadi saya yang pertama barangkali bicara soal perizinan, terutama buat masyarakat MBR, masyarakat miskin ini, harusnya ya pemerintah memberikan insentif tuh. Jadi misalkan gini, kan selama ini seringkali ini ada daerah yang tidak juga sih. Itu izin itu adalah PAD, Bu kira, gitu ya. Jadi itu yang membuat masyarakat enggan sebetulnya gitu ya. Jadi izin itu ada rupiahnya gitu ya. Izin mendirikan rumah dikalikan per meter persegi keluar X rupiah kayak gitu. Ya oke, kalau untuk golongan masyarakat berpenghasilan menengah ke atas, barangkali silakan saja. Tapi mungkin perlu insentif bagi kelompok-kelompok masyarakat MBR ke bawah atau miskin tadi. Justru dibalik gitu ya. Ayo Bapak Ibu, bagi yang akan membangun rumah, bikin izin, nanti kami akan berikan insentif free pembayaran PBB-nya misalkan kayak gitu, atau free bebas untuk desain rumahnya misalkan kayak gitu ya, sehingga mereka tertarik gitu ya. Oh ya udah, kami bikin izin deh untuk bangun rumah kita, karena kita akan didesainkan rumah yang layak tuh seperti apa. Nah,
Saya kira mungkin kayak gitu ya. Kalau di masyarakat, mas, supaya masyarakat tuh mau kalau bangun rumah itu mengurus izinnya gitu ya. Jangan sampai ada ketakutan duluan. Ini kalau izin ada rupiahnya, kalau izin ini mahal dan lain sebagainya. Kalau izin ini rumit dan sulit. Itu satu. Yang kedua, jaraknya perlu diperdekat. Bagaimana izin-izin itu kalau menurut saya mungkin di level desa. Saya tuh sekarang kan lagi mengembangkan itu Wira, namanya klinik rumah ya. Klinik rumah itu mimpi saya itu ada tiap desa. Sehingga kalau masyarakat yang ingin punya rumah, belum punya rumah, merencana punya rumah, mau bangun rumah, ya nanyanya ke klinik rumah aja. Jadi di klinik rumah itu kayak kalau di desa, di RT-RT itu ada bidan gitu ya. Ada orang nanya kalau hamil itu konsultasinya ke situ. Nah, harusnya di tingkat desa atau kelurahan ada unit kecil barangkali namanya klinik rumah tadi atau balai daya perumahan, istilahnya boleh apapun gitu ya. Nah, ini nanti memberikan informasi ke masyarakat. Kalau mau bikin rumah harusnya begini, gambarnya kayak begini. Kalau izin ke sini, bila perlu nanti kalau izinnya banyak kita kolektif ya dan sebagainya. Kira-kira itu Bira, kalau bicara soal perizinan ya, dimudahkan, didekatkan dan bila perlu dirangsang supaya masyarakat itu mau. Sampai misalkan kalau Anda selesai membangun rumah dengan yang seperti ini, kami akan keluarkan namanya standar layak fungsinya. Jadi kalau Anda mau pinjam uang ke bank, misalkan dengan agunan rumah ini bisa diagunkan misalkan kalau mereka mau pinjam ke bank. Jadi karena standarnya layak, ada gambarnya dan kira-kira begitu sih bayangan saya kalau di masyarakat yang kategorinya ember atau miskin kira-kira. Ya, menarik ya Pak itu solusinya untuk bisa mendekatkan lagi ke masyarakat terkait perizinan. Nah itu tadi bicara soal perizinan. Sekarang kalau bicara tadi Pak masyarakat yang belum punya rumah atau sudah punya rumah tetapi di lahan ilegal atau mungkin belum layak huni atau mungkin di lahan-lahan yang memang seharusnya direlokasi, itu tahapannya itu seperti apa ya Pak? Maksudnya apakah tadi kan fokus dari Pak Encap itu berangkat dari komunitas. Nah, dulu ke hilirnya itu tahapannya seperti apa? Apakah dari pembentukan komunitas terlebih dahulu, lalu tahapannya seperti apa sampai akhirnya bisa terrealisasi pembangunan perumahan yang layak huni? Ya, menarik nih Bu Ira ya, terkait dengan kalau pendampingan itu apa sih yang harus kita lakukan gitu ya. Pertama, masyarakat ini kan punya literasi yang beragam, berbeda-beda gitu ya. Mereka tinggal di kawasan kumuh juga nggak ngerasa kumuh tuh. Jadi kadang-kala harus kita sadarkan nih, Anda ini tinggal di kawasan kumuh. Karena lahir besar di situ, kawasan kumuh bagi mereka tuh tidak merasa kumuh. Ini saya punya pengalaman dulu di Bandung, di dalam satu kawasan kumuh itu. Mereka itu baru sadar tinggal di kawasan kumuh ketika satu kita putarkan film mereka. Jadi kan kita tuh ngambil film di kampung mereka tuh sampai ke pelosok-pelosoknya, sampai ke yang kumuh-kumuhnya kita videokan gitu ya. Setelah itu selesai, memang kita lagi bikin video dokumenter daerah situ. Kita tayangkan bersama-sama di balai RW-nya gitu ya. Satu RW itu kumpul semua. Itu mereka tuh langsung tersadar. Ini kita, kawasan kita ya gitu. Itu terperangah dan kayak semacam melihat cermin gitu. Loh, kok kawasan kita tuh seperti ini ya dan lain sebagainya. Nah, jadi maksud saya mereka tuh tidak sadar bahwa mereka tinggal di kawasan kumuh, boleh jadi juga sama. Rumah mereka yang tidak layak tuh juga kadang seringkali tidak sadar karena kan mereka udah tinggal dari kecil di situ. Ya. Tapi kalau kita kasih gambar yang lain, syukur-syukur kalau kita bawa survei itu dibanding gitu. Tapi kita tunjukkan saja wilayah mereka tuh mereka menyadari itu daerah yang ternyata daerah mereka itu tidak layak. Gitu ya. Nah, kesadaran itu menjadi penting gitu ya, membangun mimpi. Kalau mereka sudah sadar, kawasan kami ini kumuh, rumah kami ini tidak layak karena ada pembanding yang lain. Nah, kalau mereka sudah memiliki kesadaran tadi, memang membangun mimpi ini menjadi penting buat mereka. Misalkan kalau mereka kawasan kumuh, yuk kita tata yuk kawasan kumuhnya menjadi tidak kumuh gitu ya. Nggak usah dulu bicara gimana cari duitnya, cari programnya, tapi bagaimana membangun mimpi itu menjadi penting gitu ya. Mimpi bahwa mereka kalau ingin hidupnya sejahtera, kalau ingin hidupnya bahagia, kalau ingin hidupnya sehat, bahwa rumah mereka, lingkungan mereka itu harus ditata dengan baik gitu ya, sesuai dengan kriteria dan standar. Nah, setelah mereka terbangun mimpinya, solusinya kan bisa yang disebutkan Bu Hira tadi. Kalau mereka ada di lokasi yang memang bukan tanah mereka, tanah ilegal, mereka kan takut diusir ya, karena sudah berapa kali barangkali ada peringatan. Ya programnya bisa relokasi gitu ya.
Kalau mereka di tanahnya mereka tanahnya sempit, kan sekarang ada pendekatan namanya yuk tanahnya dikonsolidasi. Walaupun ini program sulit ya konsolidasi. Tanah mereka itu digabungkan, nanti kita ukur-ukur ulang sehingga mereka nanti punya space untuk ruang terbuka dan lain sebagainya. Itu bisa kok. Sudah ada program yang terjadi kayak gitu. Nah, jadi yang pertama adalah bagaimana menyadarkan masyarakat, itu yang paling penting, langkah pertama. Kalau sudah mereka sadar, mimpi itu menjadi penting, mimpi bersama tentunya. Mimpi ingin punya rumah yang layak dan lain sebagainya. Bukan hanya sekedar rumah, mungkin mimpi penghidupan yang lebih baik gitu ya, kesejahteraan. Nah, kalau mimpi itu sudah oke, bersepakat, prosesinya saya kira tinggal ya tadi, membentuk kelompok-kelompok bisa dibuat kayak gitu ya. Kelompoknya bisa beragam ya. Kelompok yang pernah kami dampingi itu bisa berdasarkan karena satu profesi. Saya pernah mendampingi kelompok tukang bakso, tukang beca gitu ya, satu profesi, atau kelompok karena satu wilayah, bisa beragam lah kalau misalnya. Dari situ kita membangun namanya berbagai kesepakatan. Kita pengen tinggal di mana, pengen dekat kemana kerjanya, nyari tanahnya, kalau mau beli di mana. Sampai nanti kalau menurut saya banyak kesepakatan misalkan gini, tapi kita membeli tanah juga belum punya duit ya, bikin gerakan menabung gitu ya. Nah, gerakan menabung ini sekarang sudah banyak dilakukan di berbagai tempat, gerakan menabung untuk rumah gitu ya. Nah, mereka kalau sudah punya modal untuk beli tanah, ya udah mereka beli tanah barengan kayak gitu ya, dari hasil penabung tadi. Nah, tinggal kalau menurut saya, kalau mereka sudah memiliki kemauan yang dituangkan dalam membentuk kelompok sampai ada realisasi menabungnya, mestinya memang pemerintah hadir. Jadi harusnya partisipatif gitu. Masyarakatnya yang digerakkan oleh kami kayak komunitas perumahan, harusnya pemerintah hadir untuk melanjutkan bagaimana masyarakat mimpinya terwujud. Misalkan begini, permudahlah mereka kalau ini kelompoknya agak mampu misalkan gitu ya, untuk mendapatkan akses ke pembiayaan. Kan pembiayaan ini sumber daya kunci salah satunya. Ke pembiayaan murah yang boleh jadi, karena ini mungkin ada bank, bunganya juga dimurahin deh, kalau misalnya kayak gitu. Nah, mungkin kalau mereka sudah beli tanah, ayo dong pemerintah perizinannya dimurahkan, dinolkan, gitu. Kan gitu ya. Jadi nih, kalau masyarakat sudah punya kemauan, saya kira mungkin pemerintah bisa hadir. Atau untuk konstruksinya misalkan, oke, kita kasih bantuan. Jawa Tengah itu kan menarik tuh. Ada bantuan rumah 35 juta, 50 juta buat kelompok masyarakat yang sudah punya tanah. Program apa tuh namanya, Tukul Lemah oleh Omah gitu ya, Tukul Lemah Omahe gitu. Ya udah, masyarakat yang sudah punya niatan tadi pengen punya rumah yang layak, entah di tanahnya sendiri, konsolidasi, entah mereka beli sama-sama, mestinya pemerintah hadir, mestinya negara hadir gitu ya. Karena ini kelompok masyarakat yang tidak mampu, kelompok masyarakat miskin gitu ya. Nah, tapi penting bahwa kemauan itu ada dari masyarakat, mimpi itu ada di masyarakat. Nah, supaya mereka mau, supaya mereka punya mimpi, itulah tugas pendamping gitu ya. Kalau pemerintah kan kayak dinas itu agak tidak ada diskusinya tuh, ya, Bu Hira ya, nggak ada diskusinya tuh. Pendampingan masyarakat nggak ada tuh. Jadi pendampingan itu adalah tugas-tugas yang dilakukan oleh kayak kami di lembaga kami. Nah, memang secara formal, kalau menurut saya ke depan itu tugas-tugas ini bisa dilakukan oleh klinik rumah. Klinik rumah ini bisa diformalisasi menjadi programnya dinas gitu ya. Atau kerjasama sekarang dengan ada Permen PU 12 2020 seingat saya, kami ini bisa bergabung dengan Pemda sama-sama dalam konteks melakukan pendampingan melalui namanya Pokja Forum, Pokja PKP dan Forum PKP misalkan kayak gitu. Nah, itu bisa dilakukan ya. Tapi kalau menurut saya kata kunci pertama bagaimana masyarakat sadar, bagaimana masyarakat punya mimpi, setelah itu agak mudah. Ya, kesadaran itu menjadi penting gitu ya. Kan masyarakat tuh nggak tahu Bu Hira, yang Bu Hira sampaikan di pembukaan itu. Rumah layak itu adalah hak masyarakat. Masyarakat tuh nggak sadar loh, rumah layak itu hak mereka. Berarti kalau hak masyarakat kan kewajiban pemerintah kan gitu ya. Nuntut haknya mereka saja mereka itu nggak tahu. Jadi mereka ya gitu aja, bangun sendiri-sendiri. Walaupun kita bilang itu ada hak Anda, kok Anda berhak mendapatkan pendampingan, Anda berhak mendapatkan pelayanan prasarana dasar, berhak mendapatkan secure tenure perizinan, berhak mendapatkan bila perlu PSU, dan bahkan berhak mendapatkan rumah kalau pemerintah bikin program perumahan. Seperti yang di Jawa Tengah tadi gitu ya, ada stimulasi, walaupun memang dengan angka itu rumahnya nggak selesai, selebihnya masyarakat berswadaya, selebihnya masyarakat mungkin bisa pinjam ke pendanaan lain supaya rumahnya tuntas tadi menjadi lain. Kira-kira itu, Wira. Oke, tadi berarti tahap awal itu adalah meyakinkan masyarakat dulu ya Pak. Jadi ya, untuk menyadarkan dulu ya, menyadarkan itu menjadi penting.
Oke, dari menyadarkan lalu tumbuh keinginan, tumbuh usaha untuk dapat mewujudkan rumah impian atau rumah layak huni bagi masyarakat tersebut. Nah, berangkat dari situ untuk selanjutnya, bila rumah sudah terrealisasi, tadi karena ini konteksnya berbasis komunitas, untuk infrastruktur dasarnya Pak, itu seperti apa? Tindak lanjutnya setelah pembangunan perumahan. Ya, mestinya kan rumah layak itu bukan hanya sekedar rumah ya. Rumah layak itu harus memenuhi kriteria. Sebetulnya kriterianya itu ada 8 lembaga ya yang mengeluarkan dengan sedikit perbedaan. Tapi minimal rumah layak itu adalah rumah layak dari sisi struktur, kecukupan ruang. Jangan salah juga, masyarakat itu harus diedukasi. Anda bikin rumah itu kecukupan ruang per orangnya 7,2 ya. Sebetulnya dulu 9 meter, tapi sekarang ditawar lagi menjadi 7,2. Jadi kalau tipe 21 itu jangan dihuni 5 orang, itu nggak layak, walaupun rumahnya bagus. Karena kecukupan ruangnya kan harusnya 7,2 meter per orang, 7,2 meter persegi per orang. Jadi kenapa di Indonesia itu ada rumah tipe 21, 24, 27, 36, 45 gitu? Karena sesungguhnya penghuninya itu harusnya tidak boleh tumpuk-tumpukan, karena itu menjadi tidak layak lagi. Nah, jadi rumah layak itu Bu Hira dan teman-teman yang lain kan ada standarnya. Jadi rumah layak itu dari pencahayaan, penghawaan gitu ya, struktur dan lain sebagainya, ditambah dengan infrastruktur dasar, minimal infrastruktur dasar. Infrastruktur dasar itu apa? Layanan air minum, sanitasi, sampah, jalan, drainase gitu ya. Kalau yang lain-lainnya mungkin tambahan kayak telekomunikasi dan lain sebagainya gitu ya. Tapi bahwa yang dasar itu harus ada supaya rumah ini dinyatakan menjadi rumah yang layak gitu ya. Nah, PSU ini juga menjadi tugas pemerintah gitu ya. Makanya tadi salah satu sumber daya kunci kalau masyarakat pengen rumah yang layak, kalau di kampung ini misalkan masyarakat akan bangun rumah kira-kira jumlahnya 1.000 unit, ya mestinya pemerintah merencanakan air minum, perpipaan ke sana 1.000 unit juga, dengan pengembangan mungkin 2.000 udah dihitunglah pipanya ke sana. Nah, selama ini akses masyarakat itu juga mandiri, Bu Hira. Jadi Indonesia ini hampir semuanya dilakukan yang banyak itu mandiri. Jadi kalau masyarakat bangun rumah sendiri itu, ya bikin air minum sendiri, bikin sumur, nyari mata air sendiri, bikin septic tank sendiri gitu ya, ngelola sampah sendiri, sampahnya dibakar, kalau nggak ditanam, dikubur dan sebagainya. Nah, jadi kalau menurut saya mestinya pemerintah hadir gitu ya, karena kan itu menjadi tugas pemerintah juga, supaya rumah yang dibangun masyarakat tadi itu menjadi layak gitu ya. Jadi kalau ditanya sekarang gimana masyarakat menyediakan, ya sendiri juga kayak gitu. Makanya tadi seringkali air sumurnya tercemar, seringkali bikin septic tanknya tidak sesuai. Nah, makanya kalau nanti pendekatannya berbasis komunitas, negara hadir itu sebetulnya lebih mudah. Misalkan septic tank komunal, jangan satu-satu ya, septic tank buat 50 kepala keluarga, 10 rumah, 50 rumah, ya udah tinggal tunjuk tanahnya di mana nanti pemerintah bangun. Atau misalkan air bersihnya ya udah bikin sumur dalam, misalkan gitu ya, untuk kapasitas 150 orang, 100 rumah dan lain sebagainya. Nah, jadi memang kalau pemerintah mau hadir yang paling gampang memang pendekatannya jangan satu-satu juga sih, gitu ya. Harusnya memang berkelompok agak lebih mudah pelayanannya kayak gitu. Ya, tapi bahwa syarat rumah layak itu tidak hanya rumahnya saja ya, harus dengan prasarana dasarnya dipenuhi dengan kualitas yang memadai. Jadi kalau air bersihnya juga masih banyak cemarannya juga itu mungkin masih disebut tidak layak kalau menurut saya gitu. Kualitasnya juga harus dipenuhi juga. Kira-kira gitu Bu Hira. Ya, ternyata aspek dari perumahan itu banyak sekali ya Pak. Jadi sekali luar. Iya, dari banyaknya aspek itu memang dibutuhkan kolaborasi baik antara pemerintah maupun lembaga-lembaga, masyarakat dan stakeholder lainnya. Nah, baik Pak Encep, ini mungkin sayang sekali sebagai pertanyaan penutup mungkin ya. Sebenarnya banyak hal yang ingin kita kulik lebih dalam dan banyak hal menarik yang sudah disampaikan oleh Pak Encep. Tapi ini mungkin sebagai pertanyaan penutup, saya mau tanya nih Pak, apa harapan atau cita-cita dari Pak Encep terhadap penyediaan perumahan khususnya untuk masyarakat kurang mampu di Indonesia untuk kedepannya? Baik Bu Hira, sebelum yang terakhir saya tertarik banget sebetulnya dengan yang disampaikan Bu Hira tadi ya. Jadi bahwa bicara perumahan ini banyak aktor, banyak sektor. Sektornya banyak Bu tadi. Jadi bukan satu dinas Bu, kalau Ibu misalkan di Disperakim sebetulnya gitu ya, dinas yang lain
harus diajak bekerja sama, berkolaborasi. Pak Menteri itu selalu bilang sektor perumahan itu melingkupi 174 aktor dan sektor. Ibu bayangkan bangun rumah itu pabrik semen, pabrik paku, pabrik batako gitu ya, macam-macam, termasuk tukang, termasuk mandor, laden, macam-macam gitu, banyak sekali, termasuk OPD-nya. Itu ada 174 aktor dan sektor. Makanya sebetulnya kalau bicara perumahan permukiman, kata kuncinya memang harus berkolaborasi, ya. Sebetulnya kata kuncinya kalau mau tuh pakai 4K. Konkurensi, kerjasama pusat, pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota. Kolaborasi, artinya ngajak pelaku lain. Pendampingan itu kan bisa oleh perguruan tinggi, oleh LSM misalkan, dan lain sebagainya gitu ya. Komunitas, berbasis komunitas itu supaya tidak sulit satu-satu gitu ya. Nah, terakhirnya adalah tadi dibungkus dalam konteks kolaborasi gitu ya. Nah, jadi kalau menurut saya itu menjadi penting. Nah, kalau saya ditanya mimpi saya, ini puluhan tahun ya bergelut di pendampingan masyarakat itu, mimpinya hanya satu. Bagaimana seluruh rakyat Indonesia tinggal di rumah yang layak. Jangan salah ya, jangan salah nih. Indonesia Emas tahun 2045, artinya 20 tahun kemudian dari tahun ini, hampir 20 tahun, iya lagi 20 tahun lagi, itu cita-citanya, targetnya itu adalah seluruh warga Indonesia tinggal di rumah yang layak. Ada tambahannya, layak, terjangkau, dan berkelanjutan. Ya, jadi saya juga bermimpi, dan ini amanat undang-undang. Jadi kalau rakyat Indonesia mau sejahtera di bidang perumahan permukiman, harus rumahnya layak, lingkungannya yang layak. Langkah pertama, kalau mau cepat mencapai kata layak di Indonesia, sentuhlah bagian kelompok masyarakat yang memproduksi rumah tidak layak selama ini. Siapa? Masyarakat miskin, masyarakat MBR yang bangun rumahnya sendiri-sendiri. Karena itulah potensi Indonesia tidak akan pernah layak rumahnya 100%. Karena yang dibangun pemerintah, karena yang dibangun pengembang itu pasti layak. Ya, jadi kata kuncinya adalah 100%, fokuskan kepada masyarakat MBR informal tadi, kelompok MBR di bawah tadi, dan kelompok masyarakat miskin. Saya yakin Indonesia akan sejahtera di 2045 urusan perumahan permukiman. Kira-kira itu, Bira. Oke, mari kita bersama-sama mengaminkan ya Pak ya. Semoga makin banyak mudah-mudahan, Bira, masyarakat yang mendapat kemudahan aksesnya untuk mendapat rumah yang layak huni, sehat, sehingga kedepannya target Indonesia Emas 2045 itu bisa tercapai. Nah, harapan kami juga agar ada lebih banyak orang lagi seperti Pak Encap yang bisa secara luar biasa berdedikasi untuk memberikan fasilitasi untuk masyarakat yang kurang mampu, khususnya untuk bisa mendapatkan baik informasi, akses, fasilitasi, hingga akhirnya bisa mendapatkan rumah yang layak huni. Nah, Sobat Prakim, tidak terasa kita sudah tiba di segmen akhir podcast. Saya mewakili Disprakim Provinsi Jawa Tengah mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Encap atas waktu dan segala insight baru yang telah dibagikan, ya Pak. Saya juga mohon maaf bila ada salah-salah kata. Semoga podcast ini dapat bermanfaat. Saya Hira dan kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih.